Coach, Ya. pernah nggak sih anak kita tuh lagi nunjukin hasil karyanya dengan bangga, tapi ternyata nggak semua orang merespon dengan baik, atau bahkan ada yang menolak, Coach. Terus kita bingung deh gimana cara menghadapi mentalnya. Oke. Yes! Sebagai orang tua, kita pasti ingin melihat anak-anak tuh selalu berhasil dan karyanya diterima semua orang. Tapi, realitanya nggak selalu begitu. Kadang anak tuh bikin sesuatu yang luar biasa, tapi ada saja yang merespon biasa aja. Atau bahkan terang-terangan menolaknya. Disinilah peran kita sangat penting. Bukan cuma mengapresiasi, tapi juga mendampingi mental anak kita. Pertanyaan, kenapa anak perlu belajar diterima dan ditolak? Proses diterima dan ditolak itu adalah bagian alami dari kehidupan bermasyarakat. Kalau anak tidak pernah mengalami penolakan, mereka bisa jadi kaget atau rapuh saat dewasa. Justru, momen penolakan ini adalah kesempatan emas untuk melatih adaptasi dan ketahanan mental mereka juga. Ini juga melatih logika mereka untuk memahami bahwa setiap orang punya selera dan pandangan yang berbeda-beda. Pertanyaannya, dampaknya apa sih jika kita tidak mendampingi hal itu? Kalau kita nggak mendampingi mental anak saat karyanya ditolak nih, dampaknya juga lumayan fatal nih. Bisa jadi anak bisa merasa kecewa berlebihan. Kemudian harga dirinya turun. Bahkan jadi takut untuk berkarya lagi. Mereka berpikir, karyaku jelek. Atau, aku nggak berbakat nih. Nah, yang bisa mematikan emosi kreatif mereka. Ini bisa menghambat perkembangan sosial skill mereka di kemudian hari. Nah, pertanyaannya, gimana cara dampingi agar anak kita punya attitude positif? Solusinya sederhana, tapi butuh konsistensi dan waktu ya. Pertama, ubah attitude kita. Jangan ikut larut dalam kekecewaan anak kita. Justru, jadilah pilar kekuatan mereka. Oke? Yang kedua, validasi emosi mereka. Dengarkan keluhan atau kekecewaan mereka. Biarkan mereka merasakan hal itu. Hanya contoh kalimatnya ya. Papa ngerti kok, kamu sedang sedih. Dan itu wajar. Nah, kemudian yang ketiga, bantu mereka beradaptasi dengan situasi yang ada. Ajak anak untuk menganalisis secara logika. Kira-kira, kenapa ya ada yang nggak suka? Nah, dari situ, apa ada yang bisa kita pelajari dari sini? Tanpa menghakimi karyanya. Tekankan bahwa setiap orang tuh punya selera yang beda-beda. Dan itu bukan berarti karyanya jelek. Kemudian, dorong mereka untuk terus berkarya dengan attitude positif, yaitu fokus pada proses dan pembelajarannya, bukan hanya hasil akhirnya. Ingat ya, tugas kita tuh bukan membuat mereka selalu diterima, tapi menyiapkan mental mereka agar kuat menghadapi setiap kondisi yang ada. Itu saja ya, salam semangat bahagia untuk keluarga hari ini.